Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nomor 1. Bentuk sederhana dari X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 6/5. Nah, kita ingat sifat bilangan eksponen, kalau A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M plus N. Sehingga di sini perkalian, basisnya sama-sama X. Nah, berarti kita tak jumlahkan pangkatnya, 3 ditambah 6/5. Berarti kita punya, ini kan per 1, kita samakan pangkat penyebutnya. Nah, di sini per 5, berarti 15 ditambah 6, kita punya X pangkat 15 tambah 6 adalah 21/6, sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Nomor 2, bentuk pangkat positif dari A pangkat 4 dikali B pangkat min 3 dibagi A pangkat 5 kali B pangkat negatif 2. Nah, ingat kalau kita punya perkalian harus dilihat juga basisnya harus sama, ini A, ini B, ini A, ini B. Jadi kita samakan yang A dengan A, yang B dengan B. Saya ingatkan kalau kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, pembagian pangkatnya berarti dikurangi, sehingga di sini A pangkat M dikurangi N. Nah, berarti di sini saya punya A pangkat 4 dikurangi 5 dikali B pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Basisnya disamakan, berarti A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3 plus 2, min berarti plus. Berarti kita punya A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 1. Ingat sifat, kita punya A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, di sini A-nya pangkat negatif 1, berarti 1/A dikali 1/B. 1/A dikali 1/B adalah 1/AB. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, grafik dari eksponensial fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Nah, kita buat tabel saja, x sama y. Misal saya buatnya dari min 1 ya. X-nya itu terserah, boleh positif, boleh negatif, boleh bulat, boleh pecahan. Berarti saya punya di sini negatif 1. Terus ini 0, lalu 1, 2. Cukup sampai sini aja nggak apa-apa. Nah, kita pilih X sama dengan negatif 1, maka Fx-nya F min 1. X diganti min 1, kiri diganti, kanan juga diganti. Berarti kita punya 3 pangkat min 1 sama dengan 3 pangkat min 2. Ketemulah 1/3 pangkat 2, yaitu 1/9. Kemudian kalau X-nya sama dengan 0, berarti kita punya F0, 3 pangkat 0 min 1. Artinya 3 pangkat min 1, ya 1/3. Pangkat 1 kan 1/3 tetap. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 1, berarti kita punya F1 sama dengan 3 pangkat 1 min 1. Ketemu 3 pangkat 0. Ingat, berapapun pangkat 0, kalau basisnya bukan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian kalau X-nya itu sama dengan 2, berarti kita punya F2, 3 pangkat 2 min 1. Ketemulah 3 pangkat 1, yaitu 3. Kita taruh di sini, 1/9, 1/3, nek 1 itu 1, nek 2 itu 3. Nah, kita taruhlah di grafiknya. Nah, di sini 0 min 1. Terus ini 1, 2. Kalau 2 pasangannya 3. Berarti ke sini. Terus nek 1 nanti ketemunya 1. Nek 0 nanti 1/3 mungkin sekitar sini.
1/9 di sini. Nah, kita tarik garisnya. Nah, ini tidak pernah memotong sumbu X, jadi ketemunya nomor 3 adalah yang A. Mari kita lanjut nomor 4. Ini yang B, C, D, E. Nah, nomor 4 di sini kita ditanyakan nilai fungsi eksponen untuk fx sama dengan 3 dikali 5 pangkat 3x min 7. Untuk x sama dengan 3, artinya apa? X-nya gantilah dengan 3. Carilah F3. Ini 3 dikali 5 pangkat 3x, ya 3 kali 3 dikurangi 7. Berarti F3 sama dengan 3 dikali 5 pangkat kali sama pengurangan duluan perkalian. Ya sudah, 3 kali 3 itu 9 kurangi 2. Berarti F3 sama dengan 3 kali 5, ini 7 ya. 9 min 7 itu 2. Nah, berarti F3 sama dengan 3 dikalikan dengan 25. 3 kali 25 adalah 75. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 kita punya bentuk persamaan. Nilai X yang memenuhi 5 pangkat X min 4 sama dengan 1. Jelas bahwa 1 itu harus 5 pangkat 0. Berarti ini karena kita sesuaikan ya, basis di kiri 5, basis kanan juga 5. Berarti 5 pangkat X min 4 sama dengan 5 pangkat 0. Sama-sama 5, ambil basis dari masing-masing ruas. Basis di kiri X min 4, di kanan 0, sehingga X sama dengan 4. Jawabannya yang D. Nah, semoga paham. Kalau ada yang bingung tanyakan ya, jangan sungkan untuk bertanya. Tak lanjutkan ke soal nomor 6. Kalau nomor 6 di sini kita punya himpunan penyelesaian dari 13 pangkat X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 1. Nah, 1 itu kita sesuaikan, basisnya 13, kita pangkatkanlah dengan 0. Berarti 13 pangkat X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 13 pangkat 0. Sudah sama basisnya, ambil pangkat di masing-masing ruas. Berarti X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Ini pemfaktoran persamaan kuadrat. X. Carilah dua buah bilangan. Kalau dikali itu sama dengan negatif 5, ya, dikali, terus ini ditambah. Nah, kalau dikali negatif 5, kalau ditambah itu negatif 4, hasilnya berapa? 51, 51, yang negatif si 5. Sehingga di sini X min 5, X plus 1, artinya X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Di sini X-nya ketemu 5, pindah ruas, atau di sini X-nya ketemu negatif 1. Nah, kita urutkan dari yang terkecil HP-nya. Berarti negatif 1,5. Jawabannya yang B. Lanjutkan ke soal nomor 7. Nomor 7, nilai X yang memenuhi persamaan 7 pangkat 3X min 4 sama dengan 49. Kita perhatikan basisnya belum sama. Di sini 7, di sini 49. Kan belum sama, berarti kita samakan basisnya. Yang ruas kiri kita punya 7 pangkat 3X min 4. Yang kanan 7 pangkat 2. Kalau sudah sama, kita ambil pangkat di masing-masing ruas. Di sini 3X min 4, tulislah 3X min 4. Di sini 2, tulislah 2. Berarti kita punya 3X min 4. Agar jadi 0 kan perlu ditambah 4. Berarti 2 ditambah 4. Ini kan nanti 0, min 4 tambah 4 tuh. Kiri tambah 4, kanan tambah 4. Berarti 3X sama dengan 6. Maunya itu X aja, berarti tak bagi 3. 3X bagi 3 ketemu X, 6 bagi 3 ketemu 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah yang B, yaitu 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 8.
himpunan penyelesaian dari persamaan 12 pangkat X kuadrat min 4X dikurangi 10 sama dengan 144. Kita lihat basisnya belum sama. Di sini 12, di sini 144. Ya samakan basisnya dulu. Berarti yang ruas kiri 12 pangkat X kuadrat min 4X min 10 sama dengan 144 itu 12 pangkat 2. Kalau basisnya sudah sama, ambil pangkat di masing-masing ruas, yaitu X kuadrat min 4X min 10 sama dengan 2. 2 karena persamaan kuadrat, ada kuadratnya nih, jadi kita taruh semuanya di ruas kiri. Yang kanan biarkan 0, ketemu persamaan kuadrat nanti jadinya. Berarti kita punya X kuadrat min 4X min 10 min 2 sama dengan 0. Berarti kita akan punya X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Nah, ketemu lagi deh nih. Sama yang namanya persamaan kuadrat, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali adalah min 12, kalau ditambah adalah min 4. Nah, gitu. Dikali min 12 ditambah min 4. Kan 6 sama 2, 6, 2. Siapa yang negatif di sini nih? Cek, min 6 kali 2 benar min 12, min 6 tambah 2 benar min 4. Nah, berarti kita punya X, terus X sama dengan 0, min 6 plus 2. Berarti kita akan punya X min 6 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita punya X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. Kita lihat optionnya. Berarti HP-nya kita urutkan dari pangkat terendah, yaitu min 2. Kok pangkat terendah? Bilangan yang terkecil. Min 2 sama 6. Jawabannya berarti yang C. Min 2 sama 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2X kuadrat plus X min 3 sama dengan 2 pangkat negatif X kuadrat min 3X plus 1. HP-nya apa nih? Nah, kita perhatikan di sini basisnya sudah 2. Basis itu bilangan pokok ya, ini sudah 2, ini juga sudah 2. Karena basisnya sudah sama-sama 2, ambil pangkat dari masing-masing ruas. Pangkat yang ruas kiri adalah 2X kuadrat ditambah X kurangi 3. Yang kanan negatif X kuadrat min 3X plus 1. Nah, ini tak taruh semuanya di kiri. 2X kuadrat, ini ada minus X kuadrat ke kiri, berarti plus X kuadrat. Ditambah X, ini ada min 3X, berarti tak tambahlah dengan 3X, terus min 3, ini ada plus 1, berarti min 1 sama dengan 0. 2X kuadrat ditambah X kuadrat itu berarti 3X kuadrat, ditambah X tambah 3X itu 4X, dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, karena di sini itu koefisien X kuadrat bukan 1, sehingga yang dikali itu di sini. Nah, kalau dikali ketemunya min 12, kalau ditambah ketemunya 4. Cari dua buah bilangan itu ya, ini dikali min 12 ditambah itu 4. Kan 6 sama 2 ya, yang negatif si 2-nya. Nah, karena di sini 3X kuadrat, kita nyebarnya ya 3X sama 3X. Kalau yang tadi, kalau X kuadrat ya X sama X. Ini kan kalau 1 mau dikalikan min 12 gini ya, jadi nggak masalah. Kalau 1 bisa langsung. Tapi kalau koefisien X kuadrat bukan 1, kita harus seperti ini, memfaktorkannya. Nah, karena 3X dikali 3X itu 9X kuadrat, perlu dibagi dengan 3. Jadi 3X bagi 3. Sama dengan 0. Ini tak taruh sini, plus 6. Ini taruh sini, min 2. Gitu. Berarti kita akan punya yang mana yang bisa dibagi 3? Oh, yang depan. 3X bagi 3 ketemu X, 6 bagi 2 ketemu 6 bagi 3 ketemu 2, terus 3X min 2 sama dengan 0. Nah, artinya kita punya X plus 2 sama dengan 0 atau 3X min 2 sama dengan 0. Kita punya X sama dengan negatif 2 atau 3X sama dengan 2. Artinya X sama dengan 2/3. Sehingga HP-nya adalah min 2 dan 2/3. Kita lihat opsinya. Min 2 dan 2/3. Jawabannya berarti
yang D. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 3x min 5 sama dengan 5 pangkat 2x plus 7. Sudah 5, sudah 5. Barisnya sama, tinggal ambil pangkat dari masing-masing ruas. Berarti 3x min 5 sama dengan 2x plus 7. Nah, ini satu variabel nih, persamaan satu variabel. Ya sudah, x-nya ke kiri, yang konstanta ke kanan. Berarti 3x min 2x sama dengan 7, ini min 5 berarti plus 5. 3x min 2x adalah x, 7 tambah 5 ketemu 12. Jawabannya yang E. Gitu ya. Semoga paham. Kalau belum paham silahkan bertanya. Tak lanjutkan ke nomor 11. Nah, 11 nih. Ini banyak nih kalau 11. Nilai X yang memenuhi 7 pangkat 4X min 20 sama dengan 9 pangkat 4X min 20. Saya ingatkan materinya. Kalau kita punya A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, satu-satunya solusi yang memenuhi karena di sini basisnya beda adalah Fx-nya pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A pangkat 0 kan hasilnya 1. Kalau B pangkat 0 kan hasilnya 1. Ini 1 sama dengan 1, suatu kebenaran gitu. Sehingga di sini 7 sama 9 beda, pangkatnya 4x min 20, 4x min 20 itu si Fx. Nah, berarti kita punya 4x min 20 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 20. Saya bagi dengan 4, ketemulah x sama dengan 5. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 5. Jawabannya A, B, C, D, E yang A. Gampang ya? Gitu. Tak lanjutkan ke nomor 12 nih. 12. Persamaan dari 36 pangkat X kuadrat ditambah 12X ditambah 27 sama dengan 25 pangkat X kuadrat plus 12X plus 27. Mempunyai penyelesaian yang bagaimana? Ini sama seperti nomor 11, tapi ini lebih besar aja angkanya. Pangkatnya tadi linear, ini kuadrat. Nah, 36, 25. Ini A, ini B. X kuadrat plus 12X plus 27, X kuadrat plus 2X plus 27. Nah, basisnya beda, pangkatnya sama. Yang memenuhi adalah pangkatnya itu harus 0. Berarti kita punya X kuadrat plus 12X plus 27 ketemu 0. Nah, ini kita faktorkan. Kalau dikali ketemu 27, kalau ditambah ketemu 12. Nah, kan berarti 3 sama 9. Nah, ketemu deh. Berarti kita punya X plus 3, X plus 9 sama dengan 0. Artinya X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 9 sama dengan 0. Nah, berarti di sini X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 9. HP-nya kita urutkan dari yang terkecil, negatif 9, negatif 3. Atau ya berarti penyelesaiannya berarti negatif 9 atau negatif 3. Jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 3 pangkat 4X min 5 sama dengan X plus 3 pangkat 2X plus 7. Nah, saya ingatkan dulu materinya. Ini punya 4 kemungkinan loh, banyak banget di sini tuh. Nah, di sini kan kita berarti punya Fx dipangkatkan dengan G. Oh, kemarin bentuknya itu bukan Fx ding. Tak samakan deh biar tidak ada perbedaan. Di sini itu kita punya Hx, kemudian dipangkatkan Fx sama dengan Hx, kan sama-sama Hx nih, X plus 3, X plus 3. Ini Fx-nya 4X min 5. Gx-nya adalah 2X plus 7. Nah, dia punya 4 solusi. Solusi yang pertama, langsung pangkatnya yang kita perhatikan. Pangkatnya ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan.
Yang kedua, berapapun dipangkatkan, hasilnya itu 1 adalah 1. Berarti di sini HX-nya itu 1. Kemudian yang ketiga, HX-nya itu 0. Tapi dengan catatan, pangkatnya harus sama-sama positif. Yang keempat, ini HX-nya sama dengan negatif 1. Tapi dengan catatan, kalau Fx genap, Gx ya genap. Kalau Fx ganjil, Gx ya ganjil. Ini kita panjang nih 4 kemungkinan. Kita lakukan satu persatu dari kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Berarti kita punya 4x min 5 sama dengan 2x plus 7. Ini persamaan linear satu variabel. Yang x taruh kanan, yang konstanta taruh kebalik ya. X taruh kiri, berarti 4x min 2x, ini 7 tambah 5. 4x kurangi 2x adalah 2x, 7 tambah 5, 12. Ini kita bagi dengan 2, ketemu x sama dengan 6. Ini solusi yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke solusi yang kedua. Berarti kita ambil HX-nya sama dengan 1. HX-nya basis nih. X plus 3 sama dengan 1. Artinya X sama dengan 1 kurangi 3. X-nya ketemu negatif 2. Itu persamaan yang solusi yang kedua. Sekarang solusi yang ketiga. Yang ketiga HX-nya sama dengan 0. HX-nya di sini adalah X plus 3. Samakan dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3. Nah, belum selesai sampai sini. Kita harus ngecek dulu. Kalau Fx-nya itu positif, Gx-nya ya positif. Kita substitusi ke pangkat. Kalau kita substitusi ke pangkat, berarti yang pertama kan 4x min 5. Tulislah 4x min 5 sama dengan 4 kali negatif 3 kurangi 5. Berarti negatif 12 dikurangi 5, negatif 17. Ini negatif. Sudah negatif ya pastilah x sama dengan min 3 bukan solusi. Gitu. Tak tulis lengkapnya ya. 2x plus 7 berarti 2 kali negatif 3 tambah 7. Negatif 6 tambah 7 ini 1. Walaupun ini positif, tapi ini kan tidak positif. Nah, jadi kita tulis karena 4x min 5 hasilnya negatif, untuk x sama dengan negatif 3, maka x sama dengan negatif 3 bukan solusi. Gitu. Kita lanjut ya ke solusi jenis keempat. Kita ambil basisnya sama dengan negatif 1, tapi harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Berarti x plus 3 sama dengan negatif 1. Berarti kita punya x sama dengan negatif 1 min 3. X sama dengan negatif 4. Substitusi ke pangkat. Nah, kita substitusikan. Yang pertama 4x min 5. Berarti 4 kali negatif 4 kurangi 5. Berarti negatif 16 kurangi 5, negatif 21. Pangkat itu kalau dinyatakan 2n-1. Ini kan 2 dikalikan negatif 10 kurangi 1 ya, ini ganjil. Jadi positif negatif itu juga punya ganjil genap. Terus ini 2x plus 7. Berarti kan 2 kali negatif 4 kurangi tambah 7. Berarti di sini negatif 8 tambah 7. Nah, ini kan negatif 1 sama-sama ganjil. Nah, karena kedua pangkat ganjil, maka x sama dengan negatif 4 adalah solusi atau penyelesaian dari persamaan, gitu, persamaan di atas. Nah, kita ambil semuanya, yang solusi mana saja. Ini solusi, ini bukan solusi, ini solusi. Sehingga diperoleh HP-nya, kita urutkan dari yang terkecil, ini berarti negatif 4, terus negatif 2, sama 6. Kita lihat optionnya. Negatif 4, negatif 2, 6. Jawabannya yang C. Ke soal nomor 14. 14 bentuknya sama ya seperti nomor 13, hanya saja di sini pangkatnya kuadrat. Yuk kita selesaikan nomor 14. Persamaan dari 2x plus 5 dipangkatkan dengan
3x kuadrat plus 2x plus 10 sama dengan 2x plus 5 dipangkatkan dengan 2x kuadrat plus 10x min 5. Kita akan punya 4 jenis solusi. Solusi yang pertama, samakan pangkatnya. Berarti yang pertama 3x kuadrat plus 2x plus 10 sama dengan 2x kuadrat. Pangkatnya saja diambil, tambah 10x min 5. Ini persamaan kuadrat, ada pangkat 2 tuh. Nah, jadi kan semuanya taruh di kiri. 3x kuadrat, 2x kuadrat berarti nanti di sini dikurangi 2x kuadrat, terus plus 2x di sini min 10x plus 10 ini berarti min 5 ke kanan, ke kiri, berarti plus 5 sama dengan 0. 3 kurangi 2 itu 1, 3x kuadrat kurangi 2x kuadrat adalah x kuadrat. 2 dikurangi 10 min 8, ada x-nya hasilnya min x. Terus ditambah dengan 15 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan lagi. Kalau dikali ketemu 15, kalau ditambah ketemu min 8. Berapa berarti? Nah, 3 sama 5 ya. Tapi di sini maunya negatif, kasihlah negatif, kasihlah negatif, kasihlah negatif. Berarti kita akan punya x min 3, yang hitam, x min 3, x min 5. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 5. Sekarang kita ke solusi yang kedua. Basisnya sama dengan 1. Berarti kita punya 2x plus 5 sama dengan 1. Artinya 2x sama dengan 1 min 5. 2x sama dengan min 4, tak bagi 2 dapat x sama dengan negatif 2. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga berarti, garis dulu, basisnya sama dengan 0 ya. 2x plus 5 sama dengan 0, berarti kita punya 2x sama dengan min 5, x-nya ketemu min 5 per 2. Maunya dua-duanya ini positif. Ya sudah, substitusi ke pangkat. Nah, 3 kalikan x kuadrat, berarti min 5 per 2 dikuadratkan, ditambah 2 kali min 5 per 2, ditambah 10. Berarti kita punya 3 dikali 25, 75 per 4 dikurangi 5 ditambah 10. Ini jelas ya, ini kan tambah 5 ya, berarti 4, 75 tambah 20, 95 per 4. Ini jelas positif. Tapi yang kedua, perhatikan 2x kuadrat, artinya 2 dikali langsung 25 per 4 ditambah 10 kurangi min 5 per 2 dikurangi 5. Ini kan tak samakan, penyebutnya per 2 semua nih. Ini 25 min 50 min 5 min 5 jadi min 10 ya. Ini kan jelas 25 kurangi 60, 25 kurangi 60 itu min 35 per 2. Ini kan negatif karena yang ini 2x kuadrat plus 10x min 5 itu negatif. Untuk x sama dengan min 5 per 2, maka x sama dengan min 5 per 2 bukan solusi atau bukan penyelesaian gitu. Lanjut ke kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat berarti basisnya sama dengan negatif 1. Berarti kita punya 2x sama dengan min 1 min 5, 2x sama dengan min 6, ketemulah x sama dengan min 3. Ini tak bagi 2. Nah, kita substitusi ke pangkat. Pangkatnya apa? Kita ganti dengan negatif 3 nih. 3x kuadrat berarti 3 kalikan negatif 3 dikuadratkan plus 2x, berarti 2 kali negatif 3 plus 10. Ini berarti 3 kali 9 27 kurangi 6 tambah 10. Ini berarti 31. Ini ganjil. Kemudian kita punya 2 kalikan x kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan ditambah 10x, 10 kali negatif 3 kurangi 5, 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9 18 min 30
min 5. Ini kan min 12, min 12, min 5, min 17 ini juga ganjil. Karena kedua pangkat ganjil, maka X sama dengan negatif 3 adalah solusi. Nah, kita ambil semua yang solusi. X sama dengan negatif 3, ini bukan solusi ya. Jadi jangan diambil, terus ini, terus ini, terus ini. Kita urutkan dari pangkat terkecil. HP-nya siapa saja? HP-nya berarti yang terkecil negatif 3, negatif 2, terus 3, 5. Kita ambil, lihat di pilihan gandanya. Negatif 3, negatif 2, 3, 5. Yang D. Lanjut ke nomor 15. Nomor 15, nilai X yang memenuhi 4 pangkat X dikurangi 9 pangkat 2X plus 1 ditambah 32 sama dengan 0. Ini nilainya berapa? Berarti ada pemisalan. Nah, kita misalkan saja. Misal 2 pangkat X-nya sama dengan P. Lah 4 pangkat X-nya siapa? 4 pangkat X itu kan artinya 2 pangkat 2 dipangkatkan X. Artinya 2 pangkat 2 kalikan X. Karena perkalian bersifat komutatif, kita bisa nulis 2 pangkat X kali 2. Atau nanti 2 pangkat X dikuadratkan, ketemulah P kuadrat. Nah, berarti di sini P kuadrat dikurangi 9 kali. Lah 2 pangkat X plus 1 bagaimana? Ya 2 kalikan X dikali 2 pangkat 1. Perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya ditambah. Ini tambah 32 sama dengan 0. Kita berarti punya P kuadrat min 9 kali 2 itu 18. 2 pangkat X adalah si P. Ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kita cari. Ini persamaan kuadrat lagi kan? Kalau dikali itu 32, kalau ditambah itu minus 8. Jadi kita punya dikali sama dengan 32 ditambah minus 18. Kan ini jelas ya, 16 kali 2. 16 kali 2 ada negatifnya. Kasih negatif. Negatif 16 kali negatif 2, 32. Negatif 16 tambah negatif 2, negatif 18. Berarti kita punya P, terus P sama dengan 0. P min 16, P min 2. Artinya kita punya P min 16 sama dengan 0 atau P min 2 sama dengan 0. Artinya P sama dengan 16 atau P sama dengan 2. Nah, solusi itu kita maunya cari nilai X gitu. Jadi kita kembalikan lagi P dalam bentuk X. P tadi adalah 2 pangkat X ya, kita selesaikan. Nah, 16 itu 2 pangkat 4. Basisnya sama-sama 2 nih. Kita tinggal ambil pangkatnya. X sama dengan 4. Yang pertama kita peroleh X sama dengan 4. Lanjut ke yang ini. P tadi 2 pangkat X, 2 itu 2 pangkat 1, artinya X sama dengan 1. Sehingga HP-nya adalah 1, 4. 1 atau 4. Kita lihat dipilihkan. Jawabannya yang A. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 16. Ini kita pakai pemisalan lagi nih. 16. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5 pangkat 2X plus 1 dikurangi 26 kali 5 pangkat X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan 5 pangkat X-nya sama dengan P. Nah, ini kan 5 pangkat 2X ya, artinya 5 pangkat 2X dikali 5 min 26. 5 pangkat X-nya P ditambah 5 sama dengan 0. Ini artinya 5 pangkat 2X berarti P kuadrat kalikan 5 min 26P ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 5P kuadrat dikurangi 26P ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita kalau dikali ketemu 25. Kalau ditambah ketemu min 26. 25 kan 1 sama 25, 1 sama 25, negatif, negatif, negatif gitu. Nanti di sini karena 5P kuadrat ya 5P, terus 5P sama dengan 0, jangan lupa dibagi 5. Ini min 1, min 2, 5. Yang bisa dibagi 5 adalah yang belakang. Berarti kita punya
5P min 1, terus 5P bagi 5 adalah P, 25 bagi 5 adalah 5, sama dengan 0. Artinya kita punya 5P min 1 sama dengan 0, atau P min 5 sama dengan 0. Kita kerjakan yang pertama, 5P sama dengan 1, artinya P sama dengan 1/5. Kita kembalikan lagi dalam bentuk X, P itu 5 pangkat X, terus 1/5 itu 5 pangkat min 1, artinya X sama dengan min 1. Nah ini P sama dengan 5, P-nya tadi adalah 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1, X-nya sama dengan 1. Jadi solusinya adalah negatif 1 atau 1. Kita lihat di opsinya. Jawabannya yang E. Lanjut ke nomor 17. Nomor 17, penyelesaian dari 3 pangkat 4X min 5 lebih dari sama dengan 27. Nah, baik persamaan ataupun pertidaksamaan, kita harus samakan basisnya dulu. Basisnya harus sama. Yang kiri basisnya 3 nih, 3 pangkat 4X min 5 lebih dari sama dengan, di sini 27 artinya 3 pangkat 3. Nah, karena 3 itu lebih dari 1, maka kita akan pakai sifat monoton naik. Tanda ketak samaannya tidak berubah. Kita ambil pangkat di ruas kiri, 4X min 5 lebih dari sama dengan pangkat di ruas kanan 3. Berarti kita punya 4X lebih dari sama dengan 3 ditambah 5. Artinya kita punya 4X lebih dari sama dengan 8. Saya bagi dengan 4, dapat X lebih dari sama dengan 2. Opsinya berarti yang D. Lanjut ke nomor 18. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan 2 pangkat X plus 2 lebih dari 1 per akar 4 pangkat X plus 4. Di sini kita wajib menyamakan basisnya dulu. Di sini 2, di sini 4 gitu. Nah, kita samain dulu. Yang kiri kita punya 2 pangkat X plus 2 lebih dari 1 per 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X plus 4, kemudian diakar itu artinya pangkat setengah gitu. Nah, pangkat dipangkatkan berarti artinya pangkatnya akan kita kalikan. Berarti kita punya 2 pangkat X plus 2 lebih dari 1 per 2 pangkat 2 dikali X plus 4 kalikan setengah. Sebentar, kita hapus dulu agar rapi. X plus 4 kalikan setengah. 2 dikali setengah kan kita peroleh 1. Nah, berarti kita akan punya 2 pangkat X plus 2 lebih dari, ini kan mau naik ke atas jadi pangkatnya negatif. 2 pangkat negatif X plus 4. Nah, begitu. Kalau mau pakai monoton turun ya boleh. Saya di sini akan pakai monoton naik. Karena 2 itu lebih dari 1, kita pakai monoton naik. Artinya monoton naik, tanda ketak samaannya tetap. Berarti kita punya X plus 2 lebih dari min X plus 4. X plus 2 lebih dari ini min X, terus min 4. Nah, berarti kita punya X di sini min X berarti plus X lebih dari min 4 min 2. Artinya 2X lebih dari min 6. Saya bagi 2 dapat X lebih dari negatif 6 bagi 2 yaitu negatif 3. Kita lihat opsinya X lebih dari negatif 3 yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 19. 19 himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/6 pangkat 3X min 2 lebih dari sama dengan 1/36 dipangkatkan dengan X plus 10. Nah, ini kita bisa pakai monoton naik ataupun monoton turun. Saya akan coba pakai yang monoton turun, basisnya 1/6 sama 1/6. Kita samain dulu ya. Berarti 1/6 dipangkatkan dengan 3X min 2 lebih dari sama dengan 1/36, artinya 1/6 kuadrat.
berarti 1/6 kita kuadratkan, dipangkatkan lagi dengan X plus 10. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya kita kalikan gitu. Berarti 1/6 pangkat 3X min 2 lebih dari sama dengan 1/6 pangkat 2X plus 20. Nah ini karena 1/6 itu lebih dari 0 kurang dari 1, maka kita akan pakai monoton turun. Artinya tanda ketaksamaannya berbalik. Ambil pangkat di ruas kiri 3X min 2, ambil pangkat di ruas kanan 2X plus 20. Lebih dari balik jadi kurang dari sama dengan. Nah sehingga kita punya 3X kurangi 2X kurang dari sama dengan 20 ditambah 2. Berarti kita punya X kurang dari sama dengan 22. Jawabannya yang B. Nah, nomor 20 soal terakhir nih. Kita punya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/5 dipangkatkan dengan 2X kuadrat min 8X min 20 lebih dari sama dengan 1/5 pangkat X kuadrat min 3X plus 4. Nah karena ini 1/5 berada di antara 0 dan 1, kita akan pakai sifat monoton turun. Monoton turun tanda ketaksamaannya dibalik. Berarti kita punya ambil pangkat di ruas kiri 2X kuadrat min 8X min 20, ambil di kanan X kuadrat min 3X plus 4. Nek lebih dari sama dengan kita balik jadi kurang dari sama dengan karena monoton turun. Basisnya berada di antara 0 dan 1. Nah kita karena ada kuadrat nih, jadi ini satu ruas, berarti 2X kuadrat dikurangi X kuadrat min 8X min 3X berarti plus 3X min 20 min 4 kurang dari sama dengan 0. Kita punya 2X kuadrat kurangi X kuadrat adalah X kuadrat. Min 8X tambah 3X min 5X terus min 24 kurang dari sama dengan 0. Kita cari terlebih dahulu pembuat nolnya. Berarti X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Ini X, kita cari dua buah bilangan. Kalau dikali adalah negatif 24, kalau ditambah adalah negatif 5. 24 itu 8 kali 3, 8 kali 3. Nah, karena ada yang negatif, salah satunya negatif. Berarti di sini minus, di sini minus. Berarti X min 8, X plus 3. Kita peroleh X-nya sama dengan 8. Atau X sama dengan negatif 3. Selanjutnya buat garis bilangan yang pembuat nolnya negatif 3 sama 8. Karena di sini ada sama dengannya, kita taruh paling akhir di sini. Sama dengannya berarti di sini penuh. Ini juga penuh. Lalu kita uji 0. Nah, kita masukkan ini X kuadrat ke bentuk yang paling akhir 5X min 24. Artinya 0 kurangi 5 kali 0 min 24, ini ketemu min 24, tandanya negatif. Ini negatif, negatif, ini positif, positif, ini positif, positif, positif. Kita cari yang kurang dari sama dengan 0, artinya yang negatif. Nah, berarti HP-nya terletak di antara min 3 sampai 8. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 3, kurang dari sama dengan 8. Kita lihat di optionnya, berarti jawabannya yang C. Nah, cukup sekian pembahasan PH1 kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.